Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah perjalanan kerajaan Mataram di Jawa, ada seorang panglima terhebat yang dilahirkan dalam sejarah peradaban kerajaan Mataram, yaitu Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya di masa mudanya terkenal dengan nama Jaka Ungbaran, yang artinya anak yang diterlantarkan. Pangeran Purbaya sendiri merupakan putra dari Sutawijaya atau Panembahan Senopati, pendiri dari kerajaan Mataram. Dari istrinya anak Ki Ageng Giring. Karena sesuatu hal, Sutawijaya kemudian meninggalkan istrinya yang waktu itu sedang mengandung Pangeran Purbaya. Untuk mendapat pengakuan dari ayahnya memerlukan suatu perjuangan yang begitu hebat, sehingga kemudian ia dikenal dengan Jaka Ungbaran atau anak yang diterlantarkan. Karena kegigihannya kemudian Sutawijaya atau Panembahan Senopati itu kemudian mengakui anaknya tersebut hingga digelari dengan nama Pangeran Purbaya. Dikisahkan bahwa Pangeran Purbaya itu merupakan salah satu dari 2 orang anak Panembahan Senopati yang paling sakti. Tetapi yang satunya, yang bernama Pangeran Rangga, meninggal masih muda. Sehingga dalam sejarah Mataram, ia dianggap sebagai seorang yang paling sakti dari anak Panembahan Senopati. Pangeran Purbaya ini sangat berperan dalam kegemilangan pemerintahan Sultan Agung yang berkuasa dari tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Bahkan ia menantang siapa saja yang tidak menyetujui Sultan Agung menjadi raja, maka akan berhadapan dengannya. Salah satu jasanya adalah penaklukan Wirasaba bersama Ki Martalaya, yang merupakan benteng terakhir dari orang-orang Wetan atau orang Timur yang bermarkas di Wirasaba. Dan setelah peristiwa Wirasaba ini, tidak ada perlawanan yang berarti dari orang-orang Timur, yaitu daerah Surabaya dan sekitarnya. Dan ketika menyerang POC Belanda di Batavia, sebelumnya Sultan Agung sudah mengirim Pangeran Mangkureja yang dibantu dengan Adipati Sampang Madura. Ia tetap mengutus Pangeran Purbaya untuk mengawasinya. Kedatangannya Pangeran Purbaya di Batavia membangkitkan semangat dari orang Jawa dan menciutkan nyali dari pasukan POC Belanda. Bahkan dalam buku Babat Tanah Jawi dikatakan bahwa meskipun ditembak bertubi-tubi oleh tentara POC di benteng di Batavia, tetapi tidak ada yang mengena. Tetapi melihat kondisi yang tidak memungkinkan, kemudian ia pulang ke Mataram dan melaporkan bahwa sebaiknya peperangan dihentikan. Pangeran Purbaya juga berperan pada pengangkatan Amangkurat I menjadi raja pada tahun 1646 Masehi. Tetapi ia juga menjadi target penghabisan kaum senior oleh Amangkurat I. Ia selamat karena dilarang oleh Ibu Suri. Dan karir terakhir dari Pangeran Purbaya
terjadi pada tahun 1676 ketika diutus untuk menumpas pasukan Makassar yang dipimpin oleh Kraeng Galesung yang waktu itu telah mendapat dukungan dari pasukan Trunojoyo dari Madura. Jadi Mataram waktu itu adalah mengerahkan pasukan besar yang dipimpin oleh putra mahkota, yaitu Adipati Anom, yang diikuti oleh adik-adiknya, putra dari Amangkurat I. Karena sebelumnya sudah dikirim 2 pasukan besar dari Mataram, tetapi semuanya mengalami kekalahan yang tragis. Di tempat lain diceritakan ketika Trunojoyo mendapat tugas dari Adipati Anom untuk membedah Mataram, karena dianggap ayahnya Amangkurat I telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan perpecahan di Mataram. Trunojoyo sebelum melakukan tugas, ternyata di tempat lain ada sekitar 2000 pasukan yang dipimpin oleh Kraeng Galesung menduduki daerah Pajarakan dan Demung. Jadi ketika Makassar dari Sulawesi dapat ditaklukkan oleh Belanda, sebagian pasukannya di bawah pimpinan Kraeng Galesung melarikan diri dan bertekad untuk melawan pasukan Belanda di lautan. Karena itu kemudian ia mencari daerah untuk markas tentaranya yang berjumlah 2000 orang. Karena itu mereka menyerang Pajarakan dan Demung dan menjadikan Demung sebagai markasnya. Pajarakan adalah suatu daerah yang sekarang masuk dalam wilayah Probolinggo. Sedangkan Demung berada di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Untuk mengatasi pasukan Makassar di Demung, Mataram telah mengirim 2 pasukan besar, tetapi keduanya mengalami kekalahan yang tragis. Serangan pertama dipimpin oleh Raden Panji Karsula, bupati dari Japan. Dalam serangan tersebut, pasukan Mataram dibagi menjadi 3 bagian. Sebelah kanan di bawah pimpinan Tumenggung Darunayuda, bupati dari Pasuruan. Sebelah kiri dipimpin oleh Ki Anggajaya. Dan di tengah di bawah pimpinan Raden Panji Karsula. Dalam menghadapi serangan tersebut, Kraeng Galesung melakukan taktik lawan lari serang di malam hari. Jadi pada awalnya ia menahan serangan dari pasukan Mataram, kemudian melarikan diri, dan di malam hari dia menyerang ketika pasukan Mataram sedang istirahat, yang menyebabkan pasukan Mataram kocar-kacir, kebingungan dan banyak yang gugur. Karena itu kemudian Amangkurat I mengirim pasukan yang kedua untuk menyerang orang Makassar di Demung, bawah pimpinan Raden Prawira Taruna yang dibantu oleh Wirabumi, Wirawangsa, dan Pulang Jiwa. Dan waktu itu Trunojoyo juga sudah menemui Kraeng Galesung di Demung dan bersepakat untuk bekerja sama. Dan serangan kedua ini juga dapat dikalahkan oleh pasukan dari Makassar. Hal ini menyebabkan Amangkurat I semakin geram, dan ia kemudian memerintahkan putra mahkota Adipati Anom untuk memimpin serangan ke Demung, di mana waktu itu pasukan Makassar telah mendapat dukungan dan bekerja sama dengan pasukan Trunojoyo yang ingin membedah Mataram. Dengan alasan demikian, maka Amangkurat I kemudian mengutus putra mahkota Adipati Anom untuk membuat serangan besar-besaran.
di mana Pangeran Purbaya ikut di dalamnya. Pasukan besar dari Mataram itu terus bergerak menuju suatu daerah yang disebut Gegodok, di mana pasukan Mataram yang dipimpin oleh Adipati Anom berhadapan dengan pasukan dari Trunojoyo dan Kraeng Galesung. Dan pasukan gabungan Madura dan Makassar itu kemudian di bawah pimpinan Trunojoyo dari Madura. Pasukan Trunojoyo dibagi menjadi 3 barisan. Di ujung barisan itu adalah orang Madura, disambung orang Makassar, dan kemudian dari orang Mancanagari. Di antara komandan pasukan pimpinan Trunojoyo itu ada Tumenggung Mangkuyuda, Dandang Wacana, dan Wangsa Prana. Kraeng Galesung sendiri dibantu oleh beberapa komandan perangnya, yaitu Musung Merenung, Panji Karonuban, kemudian Daeng Makincing, kemudian Daeng Wigeni, dan Daeng Marewa. Maka di Gegedok itu terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Panji Wirabumi, Ngabehi Wirajaya, dan Rangga Disdayu gugur oleh pasukan dari Trunojoyo. Dan ketika Pangeran Purbaya melihat peperangan tersebut, ia berkata kepada abdinya bahwa ia telah mendampingi 3 raja, tetapi tidak melihat peperangan seperti sekarang ini. Yang dulu teguh, sekarang banyak yang luka dan mati. Dulu pemberani, sekarang sudah banyak yang menjadi penakut. Hal ini sebagai pertanda bahwa Mataram itu akan rusak. Karena itu, menurut Pangeran Purbaya bahwa ia sudah tua, dan di Mataram itu tidak ada yang tersohor kedikjayaannya seperti dia, juga keberanian, dan sangat ditakuti oleh lawan di seluruh negeri. Karena itu kemudian ia masuk ke medan pertempuran dan mengamuk. Dan ini mendapat perlawanan dari pasukan Trunojoyo dan Kraeng Galesung. Awalnya itu kudanya itu dapat dilumpuhkan, tetapi Pangeran Purbaya tetap bertempur dengan kerisnya yang terkenal yang bernama Kiai Panji, terus menyerang sehingga banyak lawan yang tewas. Tetapi Pangeran Purbaya kemudian dikeroyok, meskipun ia terkenal kebal terhadap senjata dan juga sakti, karena mendapat serangan bertubi-tubi akhirnya dia juga terjatuh. Dan Pangeran Purbaya akhirnya dapat ditolong oleh Pangeran Blitar, tetapi ia sudah tidak sadar dan membawanya ke Pasanggerahan. Dan Pangeran Purbaya akhirnya meninggal pada tahun 1676 Masehi. Setelah kematian Pangeran Purbaya, para pangeran dari Mataram itu kemudian berputus asa, dan Adipati Anom kemudian memutuskan untuk mundur ke Mataram. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.